Bab 1681. Hati Patrick merasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Dia melihat Leon menuliskan rumus itu. Bagaimanapun, metode kekuatan yang termasuk dalam kelas kekuatan lanjutan jarang ditemukan, dan dia tidak yakin apakah Leon benar-benar memilikinya atau tidak. Selain itu, bahkan jika klaim Leon benar, bagaimana dia bisa berharap Leon memberikannya kepada mereka tanpa meminta imbalan apapun? Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa dia akan merasa skeptis dan cemas akan hal ini, karena dia khawatir Leon akan berubah pikiran pada saat-saat terakhir. Baiklah, sudah selesai. Lihat, kakek, metode pengusir setan. Seru Leon sambil menyerahkan kertas itu kepada Patrick. Hebat, aku akan mulai berlatih sekarang juga. Seru Patrick. Dia tidak sabar untuk mulai berlatih dan menyaksikan sendiri kekuatan metode Dispel Demon. Jangan terlalu tidak sabar, kakek. Aku sudah menyiapkan metode Dispel Demon ini untuk keturunan kolateral, sebenarnya ini bukan untukmu. Leon segera menyela. Kenapa tidak? Patrick tercengang oleh ini dan menoleh menatap Leon dengan tidak percaya, mencoba mencari tahu apa yang sedang Leon rencanakan. Mungkinkah metode kekuatan ini bukan metode Dispel Demon sama sekali, seperti yang Leon katakan, dan sesuatu yang lain? Yah, aku punya metode pelatihan lain yang lebih kuat yang termasuk dalam kelas kekuatan tertinggi. Ini disebut metode 1000 dewa. Aku menyiapkan metode pelatihan ini hanya untuk keturunan langsung dari Skemel, jadi kau dan Paman Damian harus berlatih ini, bukan metode Dispel Demon. Leon menjelaskan, sambil menyeringai, seraya menyerahkan buku catatan itu kepada Patrick. Apa, kau memiliki metode pelatihan milik Ultimate Power Class? Bagaimana ini mungkin? Patrick sangat terkejut mendengarnya. Ia menoleh ke arah Leon, tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Ultimate Power Class adalah peringkat tertinggi di antara metode pelatihan yang terlihat tidak hanya di wilayah selatan, tetapi di seluruh Sky County. Hanya keluarga bela diri kuno seperti Thompson dan Spears yang memiliki kekuatan sebesar itu, jadi ia tidak pernah sekalipun bermimpi bahwa seorang yatim piatu tak bernama yang berasal dari kota Springfield seperti Leon tidak hanya memiliki metode pelatihan kelas Advanced Power, apalagi kelas Ultimate Power. Sungguh tidak dapat dipercaya. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutannya saat ini. Aku berkata jujur, kakek. Jika kau tidak percaya padaku, kau selalu dapat mencoba mempraktikkannya sendiri. Jawab Leon. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencobanya sendiri. Patrick tersadar dari keterkejutannya dan mengambil buku catatan dari Leon dengan tangan gemetar. Ia mulai bertanya-tanya apakah Leon sedang membual tanpa alasan. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan hal ini, ia duduk di tanah dengan kaki disilangkan dan mulai berlatih. Akhirnya, setelah berlatih seharian, Patrick segera merasakan bahwa metode 1000 dewa tidak hanya meningkatkan kecepatan latihannya secara signifikan, tetapi bahkan tampaknya memurnikan energi sejati di dalam dirinya. Tidak hanya itu, tetapi perlahan-lahan ia bahkan mulai maju dalam latihannya, meskipun ia telah mandek selama bertahun-tahun. Meskipun ia enggan mengakuinya, ia menyadari bahwa metode 1000 dewa memang sekuat yang dinyatakan Leon. Bab 1682. Ini luar biasa. Aku tidak percaya bahwa metode 1000 dewa ini benar-benar hebat. Patrick sangat gembira mendengarnya. Metode pelatihan yang termasuk dalam kelas kekuatan tertinggi sulit ditemukan di wilayah selatan, dan banyak keluarga kuno ingin sekali mendapatkan sesuatu seperti ini. Untungnya, keluarga Skemel mendapat keberuntungan yang memberkati mereka dengan metode 1000 dewa, dan itu semua berkat Leon. Meskipun Patrick adalah orang bijak yang telah melihat banyak hal pada zamannya, dia tetap tidak dapat menahan rasa gembiranya atas prospek harta karun yang menakjubkan ini, dan tidak dapat lagi tetap tenang. Kakek, tolong tetap tenang. Jangan sampai teralihkan, Leon segera memperingatkannya. Kemudian, ia menempelkan telapak tangannya dengan kuat ke punggung Patrick, menyalurkan energinya ke tubuh Patrick untuk mencoba menenangkan energinya yang melonjak. Ia khawatir Patrick akan kehilangan kendali atas emosinya dan selanjutnya, kekuatannya. Karena Patrick sudah mulai mengalami beberapa perubahan pada tingkat kekuatannya,
bahkan sesaat gangguan akan menyebabkan energinya yang bergelombang menerobos pertahanannya dan menimbulkan malapetaka. Syukurlah, Leon datang tepat pada waktunya dan berhasil meredam energi Patrick yang menggelegar dengan ketenangannya sendiri. Dengan itu, Patrick menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan pelatihannya. Setelah waktu yang lama, Patrick akhirnya meraih kesempatan untuk menerobos dataran tingginya. Sebenarnya, dia telah mencapai tahap kaisar awal beberapa tahun yang lalu, dan setelah beberapa pelatihan intensif, dia sekarang tidak terlalu jauh dari tahap kaisar menengah. Namun, metode pelatihan kelas kekuatan dasar biasanya hanya memungkinkan prajurit untuk naik hingga tahap kaisar awal, dan jauh lebih sulit untuk naik ke tahap kaisar menengah dengan cara ini. Karena Skemel hanya memiliki kelas kekuatan dasar, Patrick tidak dapat menembus batasnya dan mencapai tingkat kekuatan yang diinginkannya. Namun, dengan metode 1000 dewa, ia segera berhasil menerobos langit-langit dan keluar dari sisi lain. Ia sekarang menjadi kaisar menengah. Ini luar biasa. Aku tidak percaya akhirnya aku berhasil menerobos setelah bertahun-tahun terjebak di tempat yang sama. Patrick tertawa terbahak-bahak saat ia berdiri, hatinya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Selamat, kakek, kata Leon sambil menyeringai. Terima kasih, Leon. Kau tidak hanya menghemat waktu keluarga kami, tapi kau bahkan memberikan hadiah yang sangat berharga untukku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mulai mengucapkan terima kasih padamu, seru Patrick sambil memegang lengan Leon dengan gembira. Aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, kakek. Kita adalah keluarga, dan inilah yang dilakukan keluarga untuk satu sama lain, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Leon menjawab, ya, kau benar. Kita adalah keluarga. Kami, keluarga Skemel, sangat diberkati karena memiliki calon menantu sepertimu. Patrick terkekeh. Seluruh sikapnya ceria dan energi, sangat kontras dengan sebelumnya. Metode kekuatan kelas kekuatan tertinggi sangat sulit ditemukan sehingga tidak semua orang akan membaginya dengan sembarang orang, tetapi sekarang, untuk membuktikan ketulusannya, Leon dengan sukarela memberikan 16 yang sangat berharga. 1302. Hadiah untuk mereka. Patrick sangat tersentuh oleh ini. Metode latihan seorang seniman bela diri adalah fondasi mutlak kekuatan mereka, dan sekarang, dengan hadiah yang baru diperoleh ini, keluarga Skemel akan dapat melatih seniman bela diri mereka lebih lanjut, membawa mereka ke keadaan semi mahakuasa dan bahkan mungkin melahirkan beberapa prajurit mahakuasa. Jika itu terjadi, keluarga Skemel kemungkinan akan mampu mengembangkan kekuatan mereka hingga setara dengan keluarga Thompson dan Spears. Sejak saat itu, tidak akan ada yang berani mengganggu mereka lagi. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan dan kegirangan Patrick mendengar ini. Bab 1683. Setelah perayaan singkat, Patrick dengan hati-hati menyimpan metode 1000 dewa dan metode mengusir setan lalu menuntun Leon keluar dari ruang kerja dan kembali ke ruang tamu. Damian dan Iris mendekati mereka segera setelah mereka muncul kembali. Semenjak kejadian tidak mengenakan itu terjadi, Patrick selalu bertingkah laku sedih dan jarang sekali tersenyum. Namun sekarang, dilihat dari senyumnya yang lebar dan langkahnya yang lincah, semua orang tahu dengan jelas bahwa ia sedang dalam suasana hati yang luar biasa. Apa yang terjadi, ayah? Mengapa ayah begitu bahagia? Tanya Damian tak percaya, tidak dapat memahami bagaimana perubahan besar seperti itu bisa terjadi dalam beberapa menit yang mereka habiskan di ruang belajar. Tidak apa-apa, kau akan segera tahu, jawab Patrick sambil tersenyum lebar. Seseorang seharusnya tidak pernah memperlihatkan setumpuk kartu miliknya, dan mengingat betapa lemahnya keluarga Skemel dibandingkan dengan keluarga kuno lainnya, dia tidak bermaksud untuk memperlihatkan kepemilikan mereka atas metode kelas kekuatan tertinggi dulu, jangan sampai keluarga lain mengetahui hal ini dan mencoba mencurinya dari mereka. Karena itu, ia bermaksud mengatakan kebenarannya kepada Damian secara pribadi. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, kakek, Iris dan aku akan pergi sekarang, Leon angkat bicara. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, ia dan gadis-gadis itu pergi. Karena dia telah meminum pil naga sebelum pertarungannya, dia harus pulang secepatnya sebelum efeknya hilang. Dengan mengingat hal itu, ia menyerahkan tugasnya kepada Iris dan Roane,
lalu pulang ke rumah bersama Snow, yang ditugaskan untuk menjaganya. Efek samping dari pil naga biasanya berlangsung selama 2 hari, tetapi dengan mutiara spiritual, Leon dapat dengan mudah menggunakannya untuk mengisi kembali energi sejatinya dan mempercepat pemulihannya. Jika semuanya berjalan lancar, ia dapat dengan mudah pulih hanya setelah beristirahat sehari. Sementara itu, di kediaman Spears, bos selatan tengah mengadakan pertemuan dengan beberapa penjaga dan beberapa Spears lainnya. Tiba-tiba, langkah kaki panik terdengar saat penjaga kelima dan keenam menyerbu ke dalam ruangan, diikuti oleh Linus dan beberapa penjaga yang membawa Charlie di atas tandu. "Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi," teriak penjaga kelima, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia ingin menjelaskan semua yang terjadi tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Sejak Dragon Corps menyelidiki salah satu harta Spears, bos selatan secara khusus menugaskan penjaga kelima dan keenam untuk melindungi Rodney setiap saat. Entah bagaimana, mereka membiarkan Dragon Corps membawa Rodney pergi tepat di bawah hidung mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa marahnya bos selatan, dan tidak seorang pun dari mereka berani menyampaikan berita itu kepadanya. "Apa yang terjadi padamu, Charlie?" Bos selatan segera melihat Charlie di atas tandu, dan firasat buruk muncul di hatinya. Charlie telah memberitahunya tentang rencananya untuk membantu keturunan garis keturunan kedua Skemel sebelum ini. Ketika itu terjadi, bos selatan berpikir bahwa itu tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk dilakukan, mengingat betapa kuatnya Martel dibandingkan dengan Skemel. Ia tidak pernah membayangkan bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai rencana. Dilihat dari betapa lemahnya Charlie, sepertinya ia pasti mengalami trauma yang serius. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghubungkan dua hal itu, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan rencana Charlie. Bab 1684. "Maafkan saya, Tuan, karena tidak dapat menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya," gumam Charlie dengan ekspresi takut, khawatir ia akan dihukum atas ketidakmampuannya. "Apa, dasar brengsek tak berguna, bagaimana kau bisa gagal dalam tugas semudah itu? Apa gunanya aku?" Bos selatan memukulkan tangannya ke meja, marah mendengarnya. Dengan bunyi gedebuk, meja itu bergoyang-goyang dan akhirnya roboh ke samping karena benturan keras. Walaupun dia telah mengantisipasi hal ini dari pandangan semua orang, tetap saja menyebalkan mendengar Charlie mengakui bahwa rencananya telah gagal. Yang diinginkannya hanyalah membunuhnya saat itu juga. "Harap tetap tenang, Tuan, satu-satunya alasan Charlie gagal adalah karena Leon Wolf ikut campur, dan bahkan melibatkan keluarga Thompson," Linus menjelaskan, mencoba membantu meringankan kesalahan dari putranya. "Keluarga Thompson." Tidak heran, ekspresi muram terpancar di wajah bos selatan. Dia telah mendengar kabar burung bahwa anggota garis keturunan pertama keluarga Skemel telah menjalin hubungan dengan keluarga Thompson sejak kampanye penjualan, jadi dia sama sekali tidak terkejut mendengar bahwa keluarga Thompson ikut campur. Adapun Leon, dia mendengar dari Charlie bahwa Leon Wolf hanyalah kerabat jauh dari keluarga Skemel. Dia pada dasarnya bukan siapa-siapa yang berasal dari Springfield City. Dia sama sekali tidak peduli pada Leon Wolf. "Linus Martel, berhentilah mencari-cari alasan atas ketidakmampuanmu. Menurutku, kalian, Martel, sama sekali tidak berguna. Aku tidak percaya kalian bahkan tidak bisa menyingkirkan target yang mudah seperti Skemel." Salah satu tetua berdiri, menatap Linus dengan pandangan menghina. Kemudian, tanpa melirik Linus lagi, dia menoleh ke bos selatan dan berkata, "Tuan, aku akan mengurus ini. Aku akan memimpin pasukanku dan membunuh semua anggota garis keturunan pertama Skemel saat ini juga. Aku jamin aku akan menyelesaikan tugas ini." "Baiklah, baiklah kalau begitu. Bawa beberapa anak buahmu ke tempat keluarga Skemel dan singkirkan mereka. Ingat, kau harus mendapatkan cabang Shinshin Group apapun yang terjadi, dan aku tidak akan menerima penolakan." Bos selatan mengangguk setuju setelah merenung sejenak. Meskipun Korps Naga telah mengeluarkan peringatan kepada mereka, fakta bahwa kedua rencana Charlie telah gagal menuntut tindakan segera, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selama Spears bertindak cepat dan membersihkan diri, dia yakin bahwa Dragon Corps tidak akan diberitahu tentang hal ini. "Tidak, kita tidak bisa melakukan ini.
Seru kedua penjaga itu dengan kaget. Kita tidak bisa. Kenapa tidak? Bos Selatan mengernyitkan alisnya dengan bingung. Wajah mereka memerah karena malu. Mereka bermaksud mengatakan yang sebenarnya tentang penangkapan Rodney, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar memikirkan hukuman yang akan mereka terima. Akhirnya, penjaga kelima menggertakkan giginya dan memutuskan untuk melangkah maju. Tuan, kami berada di tempat Skemels bersama Tuan Muda Spears tadi, tetapi korps naga muncul entah dari mana dan menangkapnya. Gumamnya, bab 1685. Apa? Semua orang terkejut mendengarnya. Ketika Rodney pertama kali mendengar berita itu, ia langsung pergi ke rumah keluarga Skemel hanya dengan 2 pengawalnya dan terburu-buru sehingga tidak sempat memberi tahu ayahnya. Selain itu, ia pikir ini hanya masalah kecil dan tidak ingin memberitahu Bos Selatan tentang hal ini. Oleh karena itu, tidak ada satupun tetua, bahkan Bos Selatan sendiri, yang menyadari keberadaan Rodney sampai sekarang. Mereka akhirnya menyadari bahwa bukan hanya keluarga Martel yang mendapat masalah, tetapi bahkan Rodney pun menuai konsekuensinya dengan ditangkap oleh Dragon Corps. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan mereka atas hal ini. Apakah kau mengatakan bahwa Rodney ditangkap oleh Dragon Corps? Benarkah itu? Tanya Bos Selatan, tatapannya sedingin es. Setuju, gumam penjaga kelima, tenggorokannya kering dan serak. Dasar bajingan tak berguna. Aku menugaskan kalian untuk menjaga Rodney dengan nyawa kalian, tetapi kalian malah membiarkan Dragon Corps membawanya pergi. Apa gunanya aku mendapatkan apapun dari kalian berdua? Bos Selatan sangat marah mendengar ini. Dengan gerakan lengannya, dia mengirimkan gelombang energi yang kuat ke arah mereka. Wajah para penjaga pucat pasi, tetapi tidak ada yang berani menghindar. Sebaliknya, mereka menyaksikan dengan takut saat mereka menyalurkan energi sejati mereka untuk melindungi organ vital mereka, dan membiarkan serangan Bos Selatan menyerang tubuh mereka. Buk, buk, dengan suara keras, kedua penjaga itu terdorong mundur akibat benturan, menyemburkan darah ke mulut, dan mendarat dalam keadaan hancur beberapa kaki jauhnya. Untungnya, mereka berdua adalah prajurit yang terlatih di negara semi mahakuasa. Jika tidak, mereka akan langsung terbunuh oleh serangan Bos Selatan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, kedua penjaga itu berlutut, menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuh mereka. Maafkan kami, Tuan, Dragon Corps sebenarnya tidak bermaksud membawa Tuan Muda Spears pergi, tetapi Leon Wolf meyakinkan mereka untuk berubah pikiran. Pada akhirnya, mereka bersikeras untuk menangkapnya, dan bahkan membawanya kembali ke markas mereka dengan dalih interogasi sederhana. Kedua penjaga itu menjelaskan. Leon Wolf. Dia, lagi. Bos Selatan itu marah. Namun, apa yang didengarnya selanjutnya lebih mengejutkannya. Tuan, ada hal penting lain yang harus Anda ketahui. Sebenarnya, orang-orang yang punya hubungan dengan keluarga Thompson bukanlah keluarga Skemel, tapi Leon sendiri. Leon adalah orang yang memberitahu keluarga Thompson tentang hal ini dan campur tangan. Charlie angkat bicara. Apa, itu juga perbuatannya? Seberapa kuatkah bajingan ini? Bos Selatan hampir meledak marah setelah mendengar ini. Dia gagal mengakui Leon sebagai ancaman dan mengira dia tidak akan menjadi masalah besar, tapi sekarang, bukan hanya rencana gorila hitam untuk membunuh Leon gagal, bahkan rencana Charlie untuk membantu Skemels. Kenaikan garis keturunan kedua menuju kekuasaan terganggu. Tidak hanya itu, penangkapan Rodney oleh Dragon Corps pun dikaitkan dengan Leon. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak dapat mengerti bagaimana orang biasa seperti Leon Wolf berhasil menggagalkan rencananya berulang kali. Ini begitu mencengangkan, jika dia tidak mendengarnya dengan kedua telinganya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayai kebenarannya. Bab 1686. Tuan, dia hanya orang yang tidak penting, dan aku akan dengan senang hati menangkap bajingan itu untukmu. Tiba-tiba, seorang pria kekar yang duduk di barisan depan berdiri. Dia tidak lain adalah penjaga keempat. Dasar bodoh. Bos Selatan masih marah atas penangkapan putranya. Dia memukul lengan kursinya begitu keras hingga kayunya pecah, membuat serpihan kayu beterbangan di udara. Dia masih merupakan salah satu orang paling berkuasa di wilayah selatan, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya.
Sudahlah. Jangan bahas itu lagi. Kita bisa putuskan tindakan apa yang akan diambil setelah Rodney dibebaskan. Dia menyatakan rencananya sementara kilatan kebencian melintas di matanya. Sebesar apapun kebencian yang dia pendam terhadap Leon dan tidak menginginkan apapun selain membunuhnya saat itu juga, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Leon kapan saja, dan tidak terburu-buru untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia hanya orang biasa dari kota Springfield. Selain itu, Bos Selatan yakin bahwa kedua pengawal naga emas telah menangkap Rodney hanya untuk memberinya peringatan. Begitu dia tenang, Korps Naga pasti akan membebaskannya dalam beberapa hari karena mereka tahu betapa kuat pengaruhnya. Jika dia menyingkirkan Leon, Dragon Corps akan terus menahan Rodney begitu mereka mencium baunya. Hal ini tidak menguntungkannya, dan karena itu dia memutuskan akan lebih baik mengurus Leon setelah Rodney kembali dengan selamat. Namun, Bos Selatan telah sangat meremehkan Leon. Leon bukan hanya seorang pengawal naga platinum di antara Korps Naga, tetapi tanpa sepengetahuannya, Oliver dan Abraham telah menangkap Rodney atas perintah Leon. Kalau saja Bos Selatan tahu hal ini, dia tidak akan mau menyingkirkan Leon dengan cara apapun. Selama 2 hari berikutnya, Leon berfokus pada pemulihannya, dan akhirnya kembali bekerja di Elegante Group. Dengan bantuan Iris, Leon berhasil menciptakan kembali model bisnis dan produk yang sama seperti kantor pusat di Springfield City, dan berhasil meluncurkan lini produksi untuk menjalankan roda. Di sisi lain, keluarga Schemmel memiliki 2 perusahaan farmasi, yang satu dijual kepada Leon dan akhirnya menjadi cabang Elegante Group, sedangkan yang satu lagi dimiliki oleh keturunan garis keturunan kedua keluarga Schemmel. Sekarang setelah keturunannya diusir, Patrick memberikan seluruh keluarga mereka $440 juta untuk memulai hidup baru, terutama dengan mempertimbangkan ikatan kekeluargaan mereka. Setelah mendapatkan uangnya, Rick mengajukan penawaran kepada perusahaan farmasi, lalu meninggalkan kota itu bersama keluarganya, berniat untuk memulai hidup baru di tempat baru. Keluarga Schemmel mencari nafkah dari produksi tanaman herbal, dan perusahaan farmasi bukan sumber pendapatan utama mereka. Oleh karena itu, Patrick memutuskan untuk menghadiahkan perusahaan farmasi kedua kepada Leon sebagai rasa terima kasih atas bantuannya. Mempertimbangkan betapa bermanfaatnya perusahaan farmasi kedua di masa depan, Leon memutuskan untuk tidak menolak kebaikan Patrick. Namun, mengetahui bahwa keluarga Schemmel telah mengalami pukulan berat terhadap keuangan mereka sebagai akibat dari kejadian baru-baru ini, ia memutuskan untuk membeli perusahaan tersebut dengan harga pasar. Kini setelah mereka memiliki 2 perusahaan farmasi, Leon dan Cynthia memutuskan untuk memindahkan bisnis mereka dari Springfield City ke Sky County. Perusahaan asal mereka di Springfield City akan menjadi kantor pusat sementara mereka memindahkan bisnis Cinchen Group ke Sky County. Dengan begitu, mereka dapat menggunakan perusahaan farmasi kedua sebagai jalur produksi untuk pil dan obat-obatan alkimia mereka. Dengan demikian, model bisnis baru Cinchen Group pun terbentuk. Bab 1687. Malam itu, Leon dan gadis-gadis itu membahas masalah perusahaan sambil makan malam. Leon, wilayah selatan adalah tempat yang sangat luas dengan persediaan pil alkimia yang melimpah, sehingga persediaan pertamamu mulai habis. Bukankah seharusnya kau bersiap untuk membuat persediaan kedua? Cynthia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, aku memang bermaksud melakukan itu, tetapi keluarga Schemmel tidak dapat memenuhi permintaanku akan tanaman herbal, jawab Leon sambil mengerutkan kening. Ia sangat ahli dalam alkimia sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat ramuan kedua. Akan tetapi, keluarga Schemmel memiliki persediaan tanaman herbal yang terbatas, dan ia telah menghabiskan hampir semua tanaman herbal 3 abad dan 5 abad. Baru beberapa hari sejak kampanye penjualan. Mengingat kejadian baru-baru ini, keluarga Schemmel belum mendapatkan ramuan herbal kedua, dan dengan demikian tidak mungkin Leon bisa memproduksi pil baru. Tidak apa-apa, aku yakin keluargaku sudah mengumpulkan banyak ramuan herbal, jadi aku bisa menelepon kakek nanti dan memintanya untuk mengirimkannya dalam beberapa hari. Setelah itu, kamu akhirnya bisa membuat pil baru, kata Cynthia sambil tersenyum. Ya, kedengarannya seperti ide yang bagus. Leon senang mendengarnya, tetapi tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Hei,
Karena aku akan kembali ke Springfield City besok, mengapa aku tidak mengambil ramuan itu darinya dan membawanya sendiri? Dengan begitu kita tidak perlu mengganggunya. Katanya setelah berpikir sejenak. Kau ingin kembali ke Springfield City untuk mengambil tanaman herbal. Bukankah ini lebih merepotkan? Cynthia terkejut mendengarnya. Tidak, tanaman herbal bukanlah alasan utamaku untuk kembali. Aku akan kembali untuk membantu Elder yang dengan energi si poin miliknya, jelas Leon. Tanda hubung. Buah malaikat mampu merekonstruksi sirkulasi internal, dan itulah salah satu alasan yang mendorongnya datang ke Sky County sejak awal, yakni untuk menemukan buah malaikat bagi Tetua Yang. Sekarang setelah dia mendapatkan beberapa buah malaikat, dia harus kembali ke kota Springfield untuk menyerahkannya kepada Penatua Yang. Oh, Cynthia dan yang lainnya terkesiap saat menyadarinya. Tidak perlu, Leon. Aku sudah memberitahu kakek tentang ini di telepon sore ini, jadi dia dan ayahku akan datang besok untuk mengambilnya. Kau tidak perlu melakukan perjalanan khusus hanya untuk mengirimkannya, kata Iris sambil tersenyum. Penatua Yang dan Tuan Yang akan datang besok. Leon terkejut mendengarnya. Ya, keluarga Yang dan Skemel sudah tidak berhubungan lagi sejak ibuku meninggal, jadi selain datang untuk meminta bantuanmu, kakekku bermaksud mengunjungi kakek untuk melihat apakah kedua belah pihak bisa menyelesaikan perbedaan mereka, jelas Iris. Dia tidak bisa menahan kesedihannya saat mendengar nama mendiang ibunya. Ibu, oh, itu masuk akal, jawab Leon. Karena Elder yang memang akan datang ke wilayah selatan, itu berarti dia tidak perlu melakukan perjalanan tambahan ke kota Springfield. Mengenai tanaman herbal, dia dapat meminta Penatua Sir untuk mengirimkan orang-orangnya dengan tanaman herbal yang dibutuhkannya. Baiklah, karena kita sudah selesai berdiskusi soal pekerjaan dan makan malam. Ayo kita istirahat lebih awal dan berlatih. Serurut, dia selalu bersemangat berlatih dan merupakan yang paling berdedikasi di antara mereka semua. Ya, ayo, Leon mengangguk. Dia telah menghadapi begitu banyak lawan yang kuat akhir-akhir ini sehingga dia menyadari betapa jauh tertinggalnya dia. Karena itu, dia memutuskan untuk mengintensifkan latihannya dengan harapan dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dengan itu, kelompok itu bubar dan kembali ke kamar masing-masing untuk berlatih. Bab 1688. Keluarga Liberton. Pada saat ini, Crowley sedang berada di tengah-tengah pertemuan dengan para tetua dan keturunan langsung Liberton. Sejak Willy dilumpuhkan oleh Leon dan Wade terluka parah oleh orang yang sama, keluarga Liberton mencoba untuk tetap bersikap rendah hati untuk sementara waktu dan menahan keinginan untuk membalas dendam. Akan tetapi, mereka tidak melakukan itu karena kerendahan hati, tetapi mereka punya alasan lain. Pertama, Willy dan Wade belum pulih dari cedera mereka dan butuh waktu lebih lama untuk beristirahat. Kedua, sejak kampanye penjualan, sebagian besar keluarga kuno di wilayah selatan secara keliru berasumsi bahwa keluarga Skemel punya hubungan dengan keluarga Thompson, dan keluarga Liberton pun tidak terkecuali. Mengingat keluarga Thompson ada di pihak keluarga Skemel, dan karena Leon adalah kerabat jauh keluarga Skemel, tidak ada keluarga Liberton yang berani membalas dendam sebanyak yang mereka inginkan. Namun, mereka mendengar bahwa keluarga Skemel telah mengalami pertikaian internal 2 hari lalu yang mengakibatkan tidak hanya garis keturunan kedua diusir dari keluarga tetapi sebagian besar seniman bela diri utama juga telah diusir dengan alasan pengkhianatan. Meskipun Patrick telah berusaha untuk menahan berita ini, keluarga Liberton adalah salah satu pesaing terbesar keluarga Skemel dan karenanya sangat waspada terhadap segala hal yang berkaitan dengan keluarga Skemel. Tidak mungkin keluarga Liberton tidak mengetahui hal ini. Setelah mendengar berita itu, keluarga Liberton tidak dapat menahan perasaan gelisah dan mulai berpikir ini adalah saat yang tepat untuk membalas dendam. Inilah alasan Crowley mengadakan pertemuan keluarga. Ayah, para Skemel saling bertarung dan pertahanan mereka telah mengalami pukulan telak. Ini kesempatan yang tepat bagi kita untuk mengalahkan mereka. Seru Wade sambil berdiri. Kilatan kebencian melintas di matanya saat dia mengatakan ini. Keluarga Skemel seperti mereka mencari nafkah dengan menjual tanaman herbal, dan karena itu mereka selalu bermusuhan satu sama lain. Keluarga Skemel dulunya memiliki 2 prajurit di negara Kaisar awal, yang menempatkan mereka setara dengan keluarga Liberton.
Itulah sebabnya keluarga Liberton tidak pernah berani menyakiti mereka. Akan tetapi, sekarang setelah sebagian besar garis keturunan kedua dan kemudian seniman bela diri utama mereka diusir dari keluarga, pertahanan keluarga Skemel telah melemah hampir setengahnya, dan sekarang sama sekali bukan tandingan keluarga Liberton. Jika kaum Liberton memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, mereka tidak hanya dapat menyingkirkan musuh bebuyutan mereka untuk selamanya, tetapi mereka juga dapat membalas dendam kepada Leon atas apa yang dilakukannya kepada Willy dan Wade. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ya, Tuan benar. Tuan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kita tidak mungkin duduk diam dan menunggu kesempatan lain datang seperti ini. Para tetua bergumam tanda setuju, bernyanyi di antara mereka sendiri karena kegirangan, seakan-akan mereka telah memenangkan pertempuran. Ya, kau benar, tapi keluarga Skemel sekarang bersahabat dengan keluarga Thompson. Bagaimana jika keluarga Thompson memutuskan untuk ikut campur? Haruskah kita benar-benar menyerang Skemel? Ini tidak akan berakhir baik bagi kita sama sekali. Crowley menjawab dengan ekspresi sedih. Keluarga Skemel adalah musuh terburuk mereka, dan dia juga tidak menginginkan apapun selain menyingkirkan mereka untuk selamanya. Namun, dia tidak dapat menahan rasa khawatir tentang seberapa dekat hubungan keluarga Skemel dan Thompson sekarang. Para tetua terdiam mendengar ini. Mereka tahu bahwa Crowley benar. Jika mereka menyerang keluarga Skemel di saat seperti ini, keluarga Thompson kemungkinan akan campur tangan, dan membuat keluarga Thompson marah sama saja dengan mencoba bunuh diri. Bab 1689. Jangan khawatir, kakek. Aku punya ide. Tiba-tiba, Willy berdiri. Meskipun ia hampir lumpuh karena Leon saat terakhir kali mereka bertemu, ia telah pulih dengan baik selama masa istirahat ini dan mulai bisa menggerakkan kakinya lagi, meskipun langkahnya masih sedikit goyah. Begitukah? Aku siap mendengarkan. Crowley dan para tetua lainnya menoleh menatap Willy. Baiklah, saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang si cantik kembar dari wilayah selatan, yaitu Cynthia Sear dan Iris Young. Secara kebetulan, kedua wanita ini dekat dengan Leon Wolf. Nah, jika kita berhasil menangkap mereka, kita bisa menggunakan mereka sebagai umpan untuk memikat Leon dan para Skemel ke dalam perangkap kita, dan kemudian, kita akan melampiaskan amarah kita, yang masih dalam batas kewajaran, dan keluarga Thompson bahkan tidak akan tahu apa yang menimpa mereka sampai semuanya terlambat. Willy menjelaskan rencananya dengan penuh permusuhan. Ya, ini ide yang bagus sekali. Wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan dan kegirangan atas rencana yang luar biasa ini. Ada satu aturan penting yang terus ditegakkan di dunia gangster, yaitu seseorang tidak bisa begitu saja menyerang pihak lain kecuali ada alasan kuat untuk melakukannya. Keluarga Thompson adalah keluarga paling berkuasa di antara semua keluarga kuno di wilayah selatan, jadi wajar saja jika mereka menjunjung standar tinggi dan merupakan orang-orang dengan integritas yang kuat. Jika keluarga Liberton menyerang keluarga Skemel, keluarga Thompson akan memiliki alasan untuk membela keluarga Skemel dan membalas. Namun, jika Liberton berhasil memikat Leon dan Skemel ke wilayah mereka, segalanya akan berubah. Mereka akan memiliki hak untuk membalas dendam terhadap penjajah yang melakukan pelanggaran, dan tidak ada seorang pun yang dapat menentang hal ini, karena hal ini sesuai dengan hukum dunia gangster. Keluarga Thompson, yang sangat gigih melindungi status dan integritas mereka, bahkan tidak akan berani membela keluarga Skemel kalau mereka dituduh secara salah melakukan invasi. Sekalipun keluarga Thompson bersedia melakukannya, bukan saja nama mereka akan tercoreng, tetapi Korps Naga juga akan diberitahu mengenai hal ini, dan keluarga Thompson akan menuai konsekuensi karena berupaya menyerang keluarga lain tanpa alasan. Kesimpulannya, selama keluarga Liberton menemukan posisi moral yang tinggi, keluarga Thompson tidak akan berani campur tangan. Juga, dari apa yang kudengar, Leon adalah satu-satunya yang mengendalikan cabang Cincian Group, dan jika kita menyingkirkannya dan para Skemel, Cincian Group niscaya akan jatuh ke tangan kita. Willy menambahkan. Karena Leon tetap berada di pinggir lapangan selama ini, tidak banyak orang yang tahu bahwa dialah presiden Cincian Group yang sebenarnya. Namun, Willy berbeda, dia dan Leon terlibat konflik ketika Leon pertama kali mencoba membeli perusahaan farmasi bersama Iris dan Cynthia,
jadi dia dapat dengan mudah menghubungkan dua hal, dan dengan cepat menyimpulkan bahwa Leon adalah dalang di balik semuanya. Oleh karena itu, grup Shinshin kemungkinan besar adalah aset pribadi Leon dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Skemel. Jika kaum Liberton ngotot melawan kaum Skemel sendirian, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, satu-satunya cara untuk mencuri grup Shinshin adalah dengan menyingkirkan Leon untuk selamanya. Ini hanyalah salah satu alasan mengapa Willy ingin mengalahkan Leon. Dialah orang yang telah melumpuhkannya, dan dia telah bermimpi sepanjang hari untuk membalas dendam. Kelompok Shinshin. Nah, itu sesuatu yang ingin kami ikuti. Crowley dan para tetua lainnya bersemangat saat mendengar ini. Awalnya mereka mengarahkan perhatian mereka ke keluarga Skemel, tetapi sekarang, setelah mendengar saran Willy, mereka memutuskan untuk mengalihkan perhatian ke Leon. Mereka tahu betapa pentingnya dan potensi bisnis Shinshin Group, dan jika keluarga Liberton dapat menguasai Shinshin Group, bukan saja mereka akan memperoleh pemasukan besar, tetapi mereka juga akan dapat menarik peluang besar untuk bekerja sama dengan keluarga-keluarga kuat lainnya. Ini akan membuat mereka melompat jauh ke depan dalam kemakmuran mereka. Baiklah, kalau begitu kami akan melanjutkan ide itu. Seru Crowley. Bab 1690. Sore berikutnya, Leon, Iris, dan Snow tiba di rumah lebih awal dari kerja mereka untuk menyambut kedatangan Albert dan Gilbert. Tidak lama kemudian, mereka mendengar deru mesin mendekati rumah mereka saat mobil Gilbert tiba, mengikuti alamat yang diberikan Iris. Sekitar selusin mobil mahal masuk ke villa itu. Aneh sekali, kenapa ada begitu banyak mobil? Ketiganya terkejut dengan kejadian ini. Kemudian, saat mereka merenungkan kejadian aneh ini, pintu mobil terbuka lebar. Albert, Gilbert, Benedict, George, dan bahkan Vincent keluar dari mobil masing-masing. Itulah sebabnya, Leon tersentak saat menyadari kehadiran mereka. Ia pikir hanya Albert dan Gilbert yang akan datang, tetapi ternyata Benedict, George, dan Vincent juga memutuskan untuk ikut. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengerti bahwa Benedict, George, dan Vincent mungkin datang untuk mengunjungi putri dan cucu perempuan mereka masing-masing. Elder Young, Elder Sir, semuanya, lama tak berjumpa, Leon menyapa mereka sambil tersenyum saat dia mendekat. Ya, tentu saja sudah lama. Leon, bagaimana keadaan di wilayah selatan? Apakah kalian mengalami masalah? Para tetua bertanya dengan khawatir, sambil tersenyum. Ya, sejauh ini semuanya berjalan lancar, jawab Leon agak ambigu. Iris dan Snow memutar mata mereka mendengar ini. Mereka telah membuat begitu banyak musuh dan terjebak dalam begitu banyak situasi berbahaya sejak tiba di sini sehingga mereka tidak dapat menghitungnya lagi. Itu sama sekali tidak seperti yang dikatakan Leon. Untungnya, Leon adalah orang cerdas yang memiliki akal sehat, dan itulah sebabnya mereka semua berhasil lolos dari kematian setiap saat. Jika tidak, tak seorang pun dari mereka akan berdiri di sini sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak memberitahu kami kalau kau akan datang, Penatua Sir? Leon mencoba mengalihkan topik pembicaraan dengan tatapan ragu. Oh, itu adalah keputusan menit terakhir untuk mengunjungi Cynthia, Snow, dan Ruth. Kami tidak memberitahu kalian karena kami ingin membuat ini menjadi kejutan, Benedict, Vincent, dan George menjawab dengan suara bulat. Sekarang Cynthia, Snow, dan Ruth sudah berada di wilayah selatan bersama Leon selama beberapa waktu, mereka jadi tidak bisa tidak merindukan gadis-gadis mereka. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar rencana Elder Young untuk mengunjungi mereka di wilayah selatan malam sebelumnya, mereka memutuskan untuk ikut setelah berdiskusi. Kejutan yang tidak mengenakan. Snow memutar matanya. Satu-satunya alasan dia datang ke wilayah selatan adalah karena ayahnya Vincent memaksanya untuk melakukannya tanpa keinginannya. Vincent sangat khawatir tentang dengan siapa Snow akan menetap, jadi dia mengirimnya ke wilayah selatan untuk berlibur, dengan harapan dia akan membawa pacar pulang. Sekarang Vincent telah datang berkunjung, Snow dapat dengan mudah menebak bahwa dia akan terus diganggu soal kehidupan cintanya selama beberapa hari. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak senang dengan kejutan ini, tetapi dia bahkan mulai merasa kesal dengan kemunculan ayahnya yang tiba-tiba.
Jika dia tahu ayahnya akan ada di sini, dia akan tinggal di kantor lebih lama daripada mengikuti Leon dan Iris pulang. Setelah dipikir-pikir lagi, dia sudah lama tidak berada di Springfield City sehingga dia tidak bisa menahan rasa rindu kampung halaman. Sebenarnya, dia diam-diam senang karena ayahnya datang jauh-jauh untuk menemuinya.